Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel, channel yang membahas seputar review, motovlog dan juga staycation. Baik, eh, teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada saat ini pukul 7 lebih 18 ya, waktu Indonesia Barat. Sekarang saya berada di Bundaran Waru, Kota Surabaya. Saya mau ada perjalanan pagi hari ini dari Surabaya menuju ke Kota Kediri, teman-teman. Lewat rute non-tol ya iyalah karena kita naik motor ya. Oke, kita biasa ya di Bundaran Waru, teman-teman. Kita kalau pengen aman, kalau motor ya itu berlindung di sebelah kanannya mobil yang mau belok kiri kayak gini, teman-teman, tipsnya. Jadi nggak tubruk-tubrukan atau nggak tabrak nggak serundul-serundulan sama mobil motor yang mau belok kanan. Nah, kalau sudah begini pastikan untuk lampu sannya juga aman. Nah, oke, untuk perjalanan menuju ke kota Kediri ini memang saya lagi ada keperluan, teman-teman. Sekaligus nanti juga bakal ada vlog di kota Kediri. Cuman untuk vlog motovlognya ya, video motovlognya mungkin saya akan bagi antara 2 video atau 3 video ya, karena nggak mungkin keseluruhan Surabaya Kediri gitu ya dalam satu video gitu, terlalu panjang nanti, teman-teman. Jadi nanti rencananya saya potong dari 2 video atau 3 video. Ini nanti perjalanannya mungkin saya akan, untuk video pertama ini akan saya tutup nanti mungkin di Balung Bendo ya, atau setelahnya Krian lah pokoknya ya. Nanti kita rutenya itu adalah lewat bypass Krian ini ya, dari Mungurase ini lurus ke bypass Krian, terus masuk ke arah Balung Bendo. Ketika nanti sudah masuk Balung Bendo itu kan udah mau nyampe Mojokerto, teman-teman. Nah, itu nanti kita stop dan masuk lagi mungkin nanti di Brangkal ya, teman-teman. Jadi dari Brangkal menuju ke kota Jombang. Nanti dari Jombang mungkin saya masih belum tahu mau lewat mana. Ada 2 rute sebenarnya, bisa lewat Mojowarno ya, jadi itu Mojo Agung belok kiri, atau lewat Jati Pelem, teman-teman. Jati Pelem itu berarti udah masuk Kabupaten Jombang ya, udah melewati kota Jombang. Untuk perjalanan ini nanti kecepatan saya mungkin hanya ya 60 sampai 100 lah, nggak terlalu kenceng karena kita nyantai juga. Ini kebetulan pagi-pagi karena ya saya baru selesai kerja, baru pulang kerja, terus saya sekalian aja lah gitu. Untuk baliknya mungkin besok, karena baliknya besok besok pagi itu agak buru-buru, jadi mungkin nggak akan ada vlog ya. Ini kalau sebelok kiri ke Bungurasih ya, teman-teman, Terminal Purabaya ini di Medaeng. Nah, sekarang kita masuk sepanjang ini dulu ya, teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang tahu lah ya, tahun 2010 2011 dimana tol itu masih belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan udah Trans Jawa ya, udah bukan Trans Jatim, jadi udah Trans Jawa. Memang rute menuju Jombang, Kediri, Nganjuk itu adalah rute utama kalau mau menuju ke kota Jakarta. Jadi kalau mau ke Jakarta, mau ke Jogja, mau ke Solo, itu pasti kalau nontol lewat sini, teman-teman. Lewat sini nanti pilihannya bisa lewat mana itu, Nganjuk tembus Madiun, Ngawi bisa. Terus Madiun ke Magetan juga bisa. Ini kenapa ya kok belok kiri gini, ada apa ini kok kayak gini ya, kenapa ya, aku nggak tahu ya ini ada apa.
Ada apa ya teman-teman? Kalau belokan itu ada apa ya teman-teman? Saya nggak tahu ya. Jarang saya lewat sini. Baru tahu kalau itu, tapi semuanya mau ke kanan tapi di kiri semua. Nggak paham saya. Kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin sering lewat sini sepanjang, ada yang bisa kasih informasi teman-teman itu kenapa? Kalau saya lihat sih yang belok ke kanan tadi itu ditutup ya, maksudnya ditali gitu sama Pak polisinya. Tadi saya lihatnya kayak gitu, apakah nanti talinya dibuka ya nggak tahu juga. Dulu itu saya kesini lewat sini tuh ya kalau misalkan mau ke Krian, mau ke Tretes, Trawas itu lewat sini teman-teman ya. Lewat sini kalau ke Tretes, Trawas itu, kalau ke Trawas ya khususnya, kalau ke Trawas itu lewat sini, nanti lewat ke Krian. Krian nanti tembus Mojosari gitu teman-teman. Kalau dulu zaman saya masih kecil ya saya naik bis atau naik mobil itu pasti lewat sini. Orang tua saya pasti mengarahkannya lewat sini karena malas kalau lewat tol dulu masih mahal. Dan dulu itu tolnya juga mentoknya itu sampai apa itu tadi yang keluaran itu tadi teman-teman. Keluaran habisnya Waru itu yang mau belok ke Mungurase itu mentok di situ. Tapi kalau sekarang udah bisa tembus. Nggak lama setelah 2010 itu kan Mojokerto kan dibuka tolnya. Setelah Mojokerto Jombang dibuka, terus berkembang terus sampai sekarang sampai tembus ke Jakarta, udah tembus sampai ke Jakarta teman-teman. Jadi ya secara akomodasi dimudahkan dengan adanya tol ini ya teman-teman. Ini kalau ke kanan itu ke Pasar Sepanjang ya teman-teman, bisa tembus juga ke Ketintang, ke Durus, itu bisa lewat belok kanan. Jadi kalau misalkan saya dulu kan saya kampusnya di UNESA, kalau mau ke Sepanjang ya lewat sini enak. Ada apa ini? Oh ada yang jatuh. Ini nanti mungkin ya videonya juga nggak mungkin kayak gini aja sih, nanti juga saya potong. Saya juga sebenarnya nggak buru-buru, cuman ya memangkas waktu aja supaya enak. Sampai Kediri target saya kan berangkat dari Surabaya itu jam 7 pagi. Saya pulang kerja kan jam 6, tadi cari sarapan sebentar. Jam 7 itu berangkat dari pom bensin Shell depannya Delta Plaza teman-teman. Delta itu ya, Plaza Surabaya depannya Delta. Berangkat itu jam 7, sekarang jam 7.26 udah nyampe ke Sepanjang ya. Target saya itu nanti kalau bisa itu jam 10 udah nyampe Kediri. Saya tuh ke Kediri motoran itu ini kedua kali teman-teman. Dulu pertama itu sudah pernah, tapi itu sekitar berapa ya, tahun berapa ya, 2019 itu saya pakai Supra motor saya yang lama ya. Itu capeknya. Berangkatnya itu nggak capek teman-teman, pulangnya itu nggak kuat saya. Ya mari kita tes kenyamanan yang sudah saya tes ya, kenyamanan NMAX yang sudah saya klaim di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton ya, saya sempat bikin review kenapa saya milih Yamaha NMAX ya, terus juga perbandingan antara NMAX dan juga PCX ya yang sudah saya taruh. Bisa teman-teman klik link di atas ya, atau tombol I di atas, tombol I pojok kanan atas ya, berarti pojok kanan atas. Teman-teman bisa lihat bagi yang belum melihat ya, atau mungkin teman-teman yang baru mau beli gitu ya, cari komparasi. Nah itu untuk device yang saya pakai saat ini adalah untuk kameranya Xiaomi Yi Basic ya, internasional, yang sudah dimodif dengan adanya apa itu namanya untuk lubang untuk jack 3,5, tapi yang ini teman-teman yang khusus mikrofon aja, jadi yang garisnya itu cuma 2. Kalau garisnya 3 itu biasanya headset ya, jadi mikrofon plus headset. Tapi kalau ini garisnya itu cuma 2, jadi
khusus untuk mikrofon aja gitu teman-teman. Kita coba salib ya. Kalau nggak disalib ini nanti lama teman-teman, harus cepet kalau lewat sini. Pokoknya utamakan keselamatan ya teman-teman. Kalau mau perjalanan jauh pastikan motornya aman. Ini juga baru kemarin saya ganti oli mesin ya. Kalau oli gardan masih belum, nunggu. Saya itu kalau ganti oli gardan itu saya nunggu 3 atau 4 kali ganti oli mesin baru saya oli gardan. Sebenarnya ya disarankannya itu 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan, harusnya seperti itu. Kita salib dulu. Ini rumahnya teman saya tuh di sini ya, di sebelah kiri ini, Beringin Bendo ini. Dulu saya sering kalau tugas akhir ngerjain itu di rumah teman saya, pulang itu jam 1:30 pagi gitu. Dingin di sini. Ini untuk mudah-mudahan aman ya ini untuk audionya, karena audionya ini saya sebenarnya apa ya ala kadarnya sih, tapi mudah-mudahan jelas ya suara saya, karena kalau dari luar ini suara anginnya lumayan kenceng teman-teman. Sebentar lagi ini adalah jembatan sepanjang. Setelah itu nanti kita lurus lagi menuju ke Krian. Nah tapi nanti kita gak lurus ke Krian ya, kita belok kanan masuk ke arah Balung Bendo. Nanti kalau udah nyampe mana ya mungkin ya entah di Balung Bendo atau nanti pabrik Ciwi Kimia lah. Lihat aja nanti enaknya lewat mana, sambil melihat perjalanan. Kalau rute non-tol dia dari Sepanjang terus sampai ke Balung Bendo ini gimana treknya gitu ya teman-teman. Untuk sementara ini Sepanjang udah enak banget teman-teman, walaupun masih banyak dilewati truk ya pastinya, mobil pribadi, mobil bak terbuka tentunya, sama bis. Nah inilah nggak enaknya kalau lewat sini, nanti kita bakal bertemu banyak bis, terutama bis antar kota antar provinsi, akap gitu ya. Karena memang ya dari dulu ya, nanti kita bakal kalau misalkan ke Malang nanti bakal banyak ketemu sama bis Restu Panda gitu ya, model-model kayak gitu. Kalau misalkan ke sini nanti ketemunya teman-temannya Sugeng Rahayu yaitu Sumber Selamat, terus apa lagi ya, Sumber Selamat, apalagi yang eksekutifnya itu saya lupa, Eka Mira, nah itu yang patas gitu. Jalannya ini setelah jalan Sepanjang ini juga dulu nggak enak ya teman-teman. Ini udah bukan cor ya, ini udah aspal baru, tapi hitungannya saya juga lewat sini dari tahun lalu dan alhamdulillah ini terjaga ya, bagus. Saya kasih jempol lah untuk Pemkab Sidoarjo, pemerintah kabupaten ya, ini hitungannya ini luar biasa, nyaman sekali. Sebelumnya di mana ini, Citra Harmoni ya harusnya, ini di Citra Harmoni harusnya sih. Ini enak banget jalannya. Kalau ini sih kalau nggak salah ini banyak putar balik sih makanya macet. Nah kan bener, nah banyak yang putar balik. Ini suara saya agak sengau teman-teman, karena 1 minggu ini aduh pilek, agak nggak enak badan, jarang ngevlog juga. Ini ngevlog pertama langsung saya forsir ke Kediri ya. Untuk dulu rutenya saya itu dari yang ke Kediri itu saya nggak lewat Mojowarno ataupun Jati Pelem. Itu saya lewatnya nggak tahu ya namanya apa, saya dulu itu cuman ngikutin Google Map aja sih. Jadi arahnya itu dari Mberaan ya teman-teman, Kertosono Mberaan. Itu saya lurus, kalau ke kanan itu ke Nganjuk sama Kertosono, kalau lurus itu ke belok kiri itu Serong kiri itu ke Kediri. Nah itu saya Serong kiri itu teman-teman. Itu nggak tahu itu saya jalannya apa, daerahnya apa. Tapi sekarang kalau kata setelah
konsultasi sama orang tua yang lebih pengalaman lah ya ke Kediri, katanya lebih enak lewat Jati Pelem gitu teman-teman. Ya nanti kita waktu nyampe Jati Pelem mungkin banyak berhentinya. Nah ini dulu jalan di sini nggak enak, ini depannya pom bensin ini. Wes nggak enak, banyak yang nyebrang, jadi ya banyak yang berhenti gitu teman, sering berhenti. Ini udah Trosobo, Tropodo ya ini tuh, nggak tahu saya. Trosobo sih harusnya. Terus mengutamakan keselamatan teman-teman. Kalau pokoknya kalau kita keluar kota ya, pastikan motor itu atau mobil kendaraan lah ya, itu kondisinya oke, semua lampu indikator itu dipastikan aman ya, lampu indikator belok kiri jalur kiri atau sen, terus kayak lampu indikator oli tidak nyala. Kalau lampu indikator olinya nyala kan berarti waktunya ganti oli gitu ya teman-teman. Fan beltnya aman, bensin harus dipastikan, nah itu ya. Indikator suhu mesin ya, itu juga harus dijaga. Kalau misalkan mulai kepanasan, mulai di atas 3 atau 4 gitu ya. Kalau sekarang itu kan 3, normalnya itu biasanya paling panas 4 teman-teman. Itu kalau kita perjalanan siang itu suhunya bisa sampai 4 itu dari indikatornya. Nah kalau udah di atas 4, nah itu wajib berhenti dulu teman-teman, mendinginkan mesinnya dulu supaya perjalanannya juga lebih aman. Awas, harus hati-hati teman-teman. Jalannya enak banget sih ini teman-teman. Jadi motor kecepatan ya 60 ke 80 ya, sama mobil juga insya Allah masih aman ya. Tapi kalau jalan kayak gini ini 60 aja teman-teman, karena bukan tol ya. Kalau tol kita 60, 80 sampai 100 masih oke. Nah ini teman-teman ya, kalau lurus itu ke Krian, kita belok kanan arahnya ke Balung Bendo teman-teman ya. Penandanya itu pokoknya di pertigaan ini ada logo udang gitu ya, itu yang dari penanda itu kalau lurus ke Krian, kalau ke sini arahnya ke Balung Bendo, arah Mojokerto. Sama sih kalau misalkan mau lewat sana juga bisa, nanti lewat Krian lurus ngikutin arah masuk maju ke arah mana ya itu namanya ya, Bangsal. Nah nanti setelah Pungging itu nanti ke Pungging ya, namanya Pungging ya, lupa saya. Pokoknya habisnya Pasar Sapi itu Bangsal, belok kanan ke Bangsal lurus saja itu nanti tembusnya ke Terminal Kertajaya Mojokerto, belok kiri ke arah Jombang gitu teman-teman. Oke, jalan lagi. Nah dulu jalanan di sini nggak enak, wes nggak enak. Dulu saya pakai Supra yang joknya tebel bukan joknya tebel, joknya itu padat ya. Saya ngomong apa adanya aja sih. Supra saya itu enak banget teman-teman, itu udah saya setting paling enak lah. Itu pun menurut saya masih kurang nyaman. Wah jalannya udah baru ya ini, udah lama saya nggak lewat sini, jadi baru tahu ini enak ini jalannya. Kecepatan tinggi masih aman ini. Kita ambil kanan aja.
Oh, masih ada jalan yang tembelan-tembelan gini, terus disambung sama aspal baru. Yang tembelan-tembelan tadi itu tadi masih ya hitungannya sedikit sih. Kemarin itu saya lihat channelnya Mas Niko, Niko Channel itu ya. Itu dia mau ke Nganjuk gitu ya, ke mana itu, Sedudo. Itu juga lewat sini ya, memang sih karena beliau kan kerjanya di Surabaya, jadi ya pasti lewat sini juga. Ini dulu kalau saya pakai Supra teman-teman, nyampe sini dulu itu saya inget, saya udah bokong saya itu capek teman-teman, pegel kayak jarem gitu loh teman-teman. Ini alhamdulillah masih aman ya pakai NMAX, untuk kenyamanannya approve. Nanti saya lihatlah pegelnya sampai mana. Nah ini jalan tembelan ini. Dulu kalau di sini tuh jalannya kayak gini, full tembelan semua. Tadi itu udah ada yang aspal baru. Ini tadi tembelan. Ini harusnya kalau belok kanan itu ke tol ya, tol baru, tol Krian. Bisa tembus ke Legundi, ke Surabaya, ke Jombang juga ya pastinya. Karena kita naik motor, ya udah lurus. Nyantai aja lah, pelan-pelan. Ini nggak tahu ya, saya cuman bawa satu baterai, nggak tahu ini nanti cukup atau enggak ya, untuk apa perjalanan ini. Ini harusnya udah lebih dari 20 menit ya saya pakai apa namanya, saya pakai belum 20 menit ya, tadi 7.26. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan nanti nggak cukup, ya udah, nggak ada masalah. Takutnya baterainya itu teman-teman nggak cukup. Kalau memorinya insya Allah cukup. Awas, hati-hati, ini mau ngiri semua ini. Nah, kita harus lihat, kita harus pintar lihat juga teman-teman, mobil itu di depan kita atau truk di depan kita itu arahnya mau ke kiri mau ke kanan, kita juga harus memantau, harus ngelihat dari gerakan mereka. Oh ini kayaknya mau ke kiri nih gitu. Nah itu bisa tahu dari mana? Dari jam terbang. Harus sering-sering naik motor, tapi bukan berarti sering naik motor itu terus nggak merhatikan ya. Harus teman-teman merhatikan, karena tipikal pengendara itu banyak itu teman, variatif. Ada yang ngawur, ada yang kalem juga, ada yang dari jauh udah pasang lampu sen, banyak teman-teman. Dengan sering berkendara nanti teman-teman juga memperhatikan, oh ini mau ke kiri nih gitu. Jadikan apa ya, jadikan teman-teman juga ibaratkan kayak lagi nyetir mobil itu atau motor atau ya truk itulah. Misalkan teman-teman mau mau ngelihat itu di depannya, itu pastikan kayak teman-teman ada di posisi sopirnya. Oh kalau saya depannya saya ada kayak gini, saya mau belok kiri. Jadi kita itu tahu harus apa gitu teman-teman. Hitungannya ini masih belum Balong Bendo ya. Ini daerah mana ya namanya ya? Oh ini ya yang tol baru ya. Oh berarti kalau ke kanan tadi kan Driorejo tadi yang sebelum ini yang tol baru. Iya, berarti yang tadi itu saya ralat teman-teman, itu tadi ke arah Driorejo lewat mana, Citraland baru itu, Citraland apa sih, Ciputra ya, entah namanya Ciputra apa Citraland Driorejo itu. Ambil kiri aja biar aman, pastikan sebelah kiri aman. Oke. Nah ini masuk Balong Bendo. Nah ini jalannya enak apa enggak ini? Lebih cepat. Dulu di sini nih jalan tengkorak, jalur tengkorak.
Usus. Masih ada tempelan yang sudah bergelombang. Kayak mobil saya, Kijang Krista. Mobil orang tua saya sih. Waduh, pembakarannya tidak cukup bagus karena beluk hitam. Memang agak sedikit ruwet teman-teman kalau mobil-mobil diesel gitu. Perawatannya harus lebih sigap, apa sih, lebih seragap gitu loh. Kalau enggak nanti ya dia bisa kayak gitu teman-teman, beluknya itu hitam kalau digas dalam gitu. Itu yang enggak enak kalau mobil solar ya. Kalau ini kan solar ini teman-teman, hitungannya filter solarnya juga harus dibersihkan ya paling enggak 1 tahun sekali lah gitu. Kalau misalkan benar-benar sering dipakai keluar gitu. Enaknya mobil itu kuat banget, semua medan bisa, semua medan dilibas sama Kijang gitu teman-teman. Yang notabene memang dieselnya diesel solar ya, bukan diesel yang seharusnya Dex atau Dexlite tapi diisi solar. Nah, nanti juga tenaganya beda. Nah ini pertigaan. Kalau ke kanan itu ke kecamatan ya, di kelurahan gitu, masuk ke desa-desa. Kalau ke kiri ke Pojosari. Bisa ke Malang juga. Kita lurus arah ke Jombang. Hitungannya ini jalannya masih nyaman sih, tidak terlalu yang gimana-gimana. Tapi masih banyak bergelombangnya. Jadi saya sarankan kalau lewat sini mungkin maksimal 60 km per jam ya. Apalagi juga di sini bis juga lumayan sering. Tapi ini saya dari tadi belum nemu bis ya. Belum nemu bis yang arah ke Jombang. Ya memang setelah adanya tol itu ya teman-teman, memang dan fasilitas kereta api itu benar-benar memadai ya. Akhirnya bis itu bukan jadi pilihan utama. Kalau dulu bis itu benar-benar pilihan utama teman-teman. Dengan cara nyetir yang seperti itu juga. Kita kayak apa yang di TikTok gitu, persis itu, pelan-pelan Pak sopir kayak gitu. Nah itu gambaran 10 tahun yang lalu kalau naik bis lewat sini teman-teman. Di dalam bis itu pasti astagfirullah ya, pasti apa gumun semua, ngedumel semua, karena memang sebahaya itu. Memang sopirnya itu berani mati lah. Masalahnya berani mati bawa 60 penumpang. Nah kita jangan sekali-kali kalau kayak gini nyelip ya, nyelip di kanan ya teman-teman kalau bisa. Pertama jalannya jelek, kedua nggak ada garis putus-putus, ketiga jalannya belok, nah itu nggak boleh. Kita ambil kiri. Ini Avanza nggak nyalip-nyalip karena di depannya ada motor, nggak bisa kencang. Iya kan teman-teman. Setelah nggak ada motor ya lurus langsung lempeng. Ini dulu rumah teman saya ini belok sini.
teman-teman juga kalau misalkan mau nyalip ya jalur kiri, jalur kanan ataupun jalur tengah gitu ya, kalau ada garis putih itu kan biasanya dia sedikit apa ya, kalau dari aspal itu sedikit menonjol, itu teman-teman juga harus hindari ya. Kalau bisa jangan di atasnya aspal putih itu, cat putih itu teman-teman, karena itu nanti kalau misalkan teman-teman nggak imbang apa goyang gitu teman-teman ya, setirnya nanti goyang, teman-teman bisa jatuh, bahaya sekali, fatal teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau bisa mau nyalip kiri, nyalip kanan, hindari garis putus-putus, maksudnya jangan di apa, jangan di pijak gitu teman-teman. Bahasa aku rek. Nah, kita udah mau selesai nih kolong pendonya. Bentar lagi udah Ciwi Kimia. Mungkin saya akhiri videonya untuk yang pertama ini teman-teman ya. Ini udah Ciwi Kimia pabrik kertas. Oke teman-teman, saya sudahi video yang pertama dulu. Simak untuk perjalanan saya selanjutnya. Kalau misalkan videonya sudah siap, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Silakan untuk teman-teman yang tertarik dengan video-video di channel ini untuk support ya Submaxi Channel dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semuanya. Itu aja teman-teman. Terima kasih, saya cukupkan teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.